Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Sampai video ini dibuat, alhamdulillah demo tidak berlangsung ricuh. Ada katanya orang bawa golok ya, kemudian hampir dikeroyok tuh. Nah, provokator. Ini kita sedang berdemokrasi, mencoba menjadi sebuah negara yang dewasa di dalam demokrasi, yang mana demokrasi kita banyak dicederai oleh bani gorong-gorong. Setiap demo ya, pada akhirnya ada isu ditunggangi, chaos dan lain sebagainya. Baik ya, Anda bisa setuju bisa tidak. Bagi saya pribadi begitu, fokus daripada demo yaitu perampasan aset ya bagi koruptor dan hukuman mati bagi koruptor. Itu kan memang ramai jauh hari sebelum demo ini ada. Tetapi saya ingin menyampaikan saja ya, di dalam demokrasi kita tidak selalu harus sama, meskipun kita pada pihak yang sama, tetapi pikiran kita tidak melulu harus sama. Bagi saya yang paling urgent itu bukan memperberat hukuman, tetapi mempertajam proses hukuman itu. Nah, coba sekarang misalkan lihat ya, seperti siapalah yang jelas-jelas korupsi, si Febri lah misalkan. Nah itu kan kejahatan korupsi dianggap seperti kejahatan biasa, tidak ada pembuktian terbalik, masih berlindung di belakang jargon presumption of innocence. Nah ini yang seharusnya membutuhkan perhatian lebih ya daripada para demonstran. Kalau dari para pemikir, saya kira ini sudah banyak dibahas dari para pemikir, tapi dari para demonstran belum. Karena pemikir itu ya lain hal dengan demonstran. Demonstran itu lain hal dengan pemikir. Nah sehingga pada akhirnya tadi saya lihat beritanya kan kemarin siapa yang dibotok ya dari Pati. Yang mana Pati itu juga yang menjadi salah satu penyebab ramainya kemarin tuh tahun lalu waktu demonstrasi besar, itu juga menjadi salah satu penyebabnya. Nah berarti kan Pati ini memiliki kelebihan ya nggak dengar dari Garut begitu. Lu dari Garut berangkat sekian bus. Kemudian demo di Garut menasional tuh nggak ada, belum kedengeran. Kemarin ada di Garut demonstrasi, menasional tidak. Ya sepertinya jangankan menasional, Anda pun yang tahu beritanya entah ada entah tidak begitu. Pati ini kan berarti spesial ya. Nah tempat yang spesial, orang-orang yang spesial seharusnya memiliki pemikiran yang spesial juga, tidak terbawa arus. Dan wacana perampasan aset bagi koruptor, kemudian hukuman mati bagi koruptor, itu narasi umum begitu ya. Sedangkan inti permasalahannya yaitu proses penegakan hukumnya ini tidak disentuh. Padahal yang paling urgent sekarang, saya katakan sekali lagi, yang paling urgent sekarang mengganti Kapolri itu lebih urgent. Ya, mengganti Kapolri, kemudian fungsi DPR, fungsi MPR di dalam kontrol eksekutif dan lain sebagainya. Nah, itu terlewatkan. Nah, jadi ini ada video nih, orasi botok usai bertemu pimpinan DPR. Karena memang kan diterima oleh DPR, kemudian begini dan begitu. Nah ini ada orasi. Ya dibodohin sama DPR itu kok, percaya aja. Entahlah, ini saya cuma mau mengulas saja ya, jangan jadi marahin saya. Ya saya dalam pikiran saya seperti itu. Nah, ini kok datang jauh-jauh ke Jakarta dari Pati cuman untuk dibodohin dan dibohongin sama DPR. DPR-nya udah masuk mafia sekarang itu. Ini kita lihat dulu nih. Namanya duit. Saja poinnya itu. Tenang dulu. Kalau begini nggak selesai nanti, ya kan? Bawa kertas banyak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hidup
Gedung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari ini Sebentar. Bagus tuh rakyat begitu, nggak pakai Om Swastiastu, Namo Buddhaya, nggak usah. Ya salam Islam Islam saja. Kalau mau silahkan penganut agamanya masing-masing begitu ya, kirim salam masing-masing. Nanti ada yang jawab apa tidak ya terserah nanti begitu. Udah bagus. menyampaikan hasil audiensi kami di dalam DPR RI di Jakarta. Ini kop resmi dari negara berdaulat Garuda. Alhamdulillah. Mohon diperhatikan baik-baik. Nah coba apa isinya? Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Surat komitmen penyelesaian pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana menjadi undang-undang. Kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan keuangan perekonomian negara dan kepentingan masyarakat dengan ini berkomitmen. Sebentar. Ini dari judulnya saja kan tidak ada apa-apa ini. Surat komitmen. Tidak ada langkah yang dilakukan oleh DPR dari diterimanya aspirasi masyarakat ini. Tidak ada langkah. Ini hanya surat komitmen. Allah, DPR itu yang duduk di sana, konstituennya juga dibohongin. Itu juga banyak dari awal surat komitmen itu sudah ada dengan konstituen mereka masing-masing. Dijalankan tidak. Tidak. Coba ini kita lihat ya. Saya mah bukan termasuk orang yang putus asa. Tidak. Cuman saya mah tidak mau termasuk orang yang dibodohi begitu. Ya, surat komitmen lagi. Apa? Surat komitmen doang. Bahwa DPR RI memandang pembentukan rancangan undang-undang tentang aset perampasan aset terkait tindak pidana sebagai salah satu agenda legislasi yang penting dalam memperkuat sistem pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemulihan aset hasil tindak pidana tersebut. Dua, bahwa pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan RUU tentang perampasan aset termasuk Komisi 3 DPR RI dan pemerintah. Alah, Komisi 3 si Habibur Rahman itu yang CS banget sama kepolisian. Alah, pret. Untuk memastikan setiap tahapan pembahasan dilaksanakan sungguh-sungguh, terukur, cermat, efektif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tiga, DPR RI berkomitmen agar pembentukan RUU perampasan aset harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2020. Bodohin aja. Pimpinan DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai pimpinan ataupun anggota DPR RI apabila sampai dengan tanggal 15 Desember 2026 RUU tersebut tidak disahkan dalam paripurna DPR RI. Ya, coba lihat dulu ya ini. Ini mah saya berterima kasih sekali kita diwakilkan dengan demonstrasi yang ada. Baik. Di luar daripada itu, ini adalah perbincangan intelektual ya. Nih, DPR memandang RUU aset salah satu agenda penting. Iya, betul. Dari dulu juga orang ngomong kayak gitu dari beberapa tahun yang lalu. Ada tidak sampai sekarang? Nggak ada sampai sekarang. Dan saya katakan sekali lagi, ada yang lebih penting daripada itu. Ganti Kapolri, ya.
ganti Mahkamah Agung, itu lebih penting, itu lebih praktikal. Berikan kepada orang yang tidak memiliki afiliasi politik kemanapun, itu lebih praktikal itu. Kemudian pimpinan DPR RI berkomitmen. Allah, kalau pimpinan DPR RI sudah berkomitmen, komitmennya itu sudah dipastikan 99,9% bohong. Dari dulu mereka itu ngomongnya berkomitmen, komitmennya tidak ada. DPR RI berkomitmen pembentukan harus selesai, ya, pembentukan undang-undang itu harus selesai tanggal 15 bulan 12 2026. Ingat tahun lalu ada beberapa tuntutan dari mahasiswa itu, entah 5 tuntutan, entah 7 tuntutan, atau 10 tuntutan. Itu kan rame sampai artis-artis pada turun tahun lalu. Mana sampai sekarang tuntutannya itu? Kagak ada. Ya, ini mah ada pembohong itu. Pembohong lah kok dipercaya. Pimpinan DPR RI siap mengundurkan diri. Alah, Fred si Sahroni itu sampai sekarang masih bercokol di situ. Bukan pimpinannya, apalagi pimpinannya. Gak bakalan ada siap mengundurkan diri itu, gak ada. Nah, saya berkata seperti ini maksudnya apa? Supaya besok lusa jika ada demonstrasi lagi seperti ini, itu lebih matang. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, jadi gak enak nih ngomongnya. Gimana ya? Ya susah sih memang. Woi, suka satu komando satu tujuan. Ya, pada akhirnya di lapangan ada beberapa komando, banyak tujuan, apalagi ada yang menunggangi, apalagi ada pihak yang lain yang siap untuk dibenturkan dan lain sebagainya. Sulit, ya, sulit. Entah, saya mah susah, ngomongnya susah. Terusin aja dulu lah. Demikian selama ini berdua dengan sebenarnya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai wakil DPR Indonesia. Wakil Ketua DPR RI, Jastos, Wakil Ketua Syarif, Ketua DPR RI Sang Mustafa dan Mbak CTE. Saya Siddiq. Terima kasih. Kita masih perlu perjuangan untuk mengawal wakil bangsa ini lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Kita biarkan dari DPR RI. Kawan-kawan, tenang dulu, kawan-kawan. Kawan-kawan yang saya hormati, kawan-kawan yang saya banggakan, kawan-kawan yang saya cintai. Ini perjuangan rakyat Indonesia, kawan. Sebentar, Bang. Sebentar. Maka saya bilang, sabar. Ya. Maka kondisi hari ini, kawan-kawan, saya sampaikan tadi bahwasannya tanggal 15 Desember kita menunggu itu. Dari tadi saja. Kita menunggu itu. Ya. Baiklah, sekarang begini ya, hukuman mati bagi koruptor, oke, tok oleh DPR RI. Kemudian Kapolrinya kagak diganti, KPK aja tetap orangnya Jokowi, DPR-nya ya masih itu juga ya. Tidak ada kontrol yang tepat atas hakim, mandul ya, nggak bakal jadi apa-apa, paling nanti ya, aduh, Masya Allah, saya mengeri saja begini ya. Kemarin nih KPK kan menangkap, katanya KPK kan Komisi Pemberantasan Korupsi, ada rektor tuh, saya lupa rektor mana, itu ditangkap karena mengantongi duit 1, sekian M. Itu mah sama si Behudi Polri itu kalah duit 1 M atau 1 M sedikit ya, 1 sekian M lah tangkap tangan. Nanti di kemudian hari kalau ini sampai disahkan, bisa jadi yang seperti itu dihukum mati, dihabisi hanya untuk menunjukkan kepada Indonesia bahwa
Indonesia itu negara hukum, koruptor dihukum mati, padahal pembuktian terhadap korupsi yang besar itu tidak ada. Ya, ngeri, saya ngeri. Jadi mohon panjang di dalam berpikirnya begitu. Ini mah ajakan untuk berpikir kritis terhadap seluruh masyarakat Indonesia, terutama terhadap yang menonton channel ini begitu. Ya, supaya tidak terlalu terbawa euforia. Ya, kita namanya juga negara demokrasi, setiap wacana ada tuh malah ada yang minta diturunkan harga harga apa itu? Harga-harga yang lain lah begitu ya. Ada yang minta turun harga bensin, ada yang minta turun harga LC ya, ladies companion itu, turunkan harga LC, turunkan harga LC. Ya mungkin ada juga yang mau itu berkumpul lah. Ini kan nanti akhirnya spotlight kan kemana nih masuknya nih, kan begitu kalau di dalam demokrasi itu. Nah sekarang spotlight kemana? Ya ke sini, kepada hukuman mati. Seolah-olah kalaupun disahkan seolah-olah ini bakalan tegak begitu. Ya kalau orang-orangnya masih itu juga. Jadi kita itu butuh regulasi supaya polisi itu dia tidak dekat dengan politik, tidak dekat dengan kekuasaan. Jangan sampai ada bahasa ini adalah jabatan politis. Kok ada seperti itu? Apakah itu disinggung? Tidak disinggung sama sekali. Padahal kalau sistem rekrutmen kepolisian tetap begitu-begitu saja, sistem meritokrasi tidak berjalan karena memang tidak ada payung hukumnya. Tiba-tiba orang seperti Sulistyo Sigit amburadul itu masih muda, belum ada pengalaman jadi Kapolri, pan repot. Itu tidak ada undang-undangnya, tidak diatur. Kemudian hubungan kekerabatan di antara satu lembaga negara dengan lembaga negara yang lain itu tidak diatur secara eksplisit, tidak bisa dipermasalahkan. Itu nggak bakalan bener. Ya, nggak bakalan bener. Ini tadi apalagi seperti ini nih, tadi katakan tanggal 12 Desember, berapa tadi? Tanggal 15 Desember ya, 2026 ini akan diputuskan. Alah, pret. Ya, kalaupun ia diputuskan itu nggak bakalan berlaku sama koruptor yang tinggi. Itu cuman untuk memberikan ilusi semu. Kasihan nanti yang kecil-kecilnya malah yang bakal dihukum mati itu. Baiklah, itu saya kira sudah cukup lah sekiannya karena audionya juga tidak terlalu bagus. Satu hal dulu ya, kita merasa terwakili dengan demonstrasi yang ada, ya. Tetapi banyak permasalahan pokok, inti permasalahan negara ini tidak tersinggung sama sekali. Jangankan diperjuangkan, disinggung saja tidak. Apalagi jika sampai diperjuangkan. Itu adalah wilayah kekecewaannya ya. Nah mudah-mudahan besok lusa bisa lebih down to earth, bisa lebih realistis di dalam tuntutan itu. Karena tuntutan kepada hukuman mati itu terlalu jauh. Yang ada pun sekarang belum diselesaikan. Dan ya ini katanya komitmen 15 Desember 2026. Kalau orang sudah ngumpul kayak gini, sudah desak saja, selesaikan satu malam, bisa selesai itu. Apalagi kalau misalkan ini kan sudah lama tuh, kalau memang mau memperjuangkan ini begitu ya, hukuman mati bagi koruptor, satu malam bisa selesai. Nah beberapa waktu yang lalu rapat DPR satu malam itu bisa mengeluarkan undang-undang yang tidak pernah ada dalam pikiran mereka sama sekali. Ya, apakah kita pada akhirnya putus asa terhadap penegakan hukum yang ada di Republik Indonesia? Tidak, karena kita namanya juga demokrasi. Sekarang yang timbul di permukaan ini siapa? Botok dari Pati. Ya mudah-mudahan besok lusa siapa begitu. Ya, yang lebih substantif. Demikian. Ala kulli hal. Mudah-mudahan aman semuanya. Semoga tidak terjadi kekacauan di Republik yang kita sayangi ini. Makanya kita berbicara setiap hari karena kita itu sayang sama Republik ini. Termul mudah-mudahan segera binasa. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.